Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari kelima di bulan Ramadan, hari kelima kita berpuasa. Hari ini saya akan membacakan kitab Masnawi Maknawi, kitab pertama bait 150 sampai 156. Syair ini tidak berkaitan langsung dengan puasa, tapi terkait dengan introspeksi kita tentang jiwa. Dan sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa bulan ini adalah bulan yang terbagus dan terbaik untuk kita melakukan tafakur, introspeksi terhadap diri kita sendiri. Saya akan membacakan syair Maulana Jalaluddin Rumi, kitab pertama bait 150 sampai 156. Saat duri menusuk kaki, kaki itu mesti diletakkan di atas lutut. Lalu mulai mencari-cari duri dengan ujung jarum. Jika tak ditemukan, lubang luka mesti dilembabkan dengan lidah. Jika duri telah masuk menembus kaki, betapa sulit menemukan dan mengeluarkannya. Bayangkan jika duri itu menusuk hati, bagaimana menemukannya? Tolong jawab aku. Jika kau lihat hanya ketenggelaman duri yang menembus hati, lalu kapankah seseorang mampu memenangkan kesedihannya? Seperti seseorang yang meletakkan duri di bawah ekor keledai. Keledai tak tahu bagaimana mengeluarkan duri itu. Keledai hanya bisa melompat-lompat kebingungan. Semakin berusaha keledai mengeluarkan duri dengan lompatannya, hanya membuat duri semakin menancap ke dalam. Mesti ada orang berakal yang mengeluarkan duri itu. Usaha keledai yang begitu kuat untuk menghilangkan derita tusukan duri memberikan ratusan luka di tempat lain. Syair ini adalah syair yang indah dari Maulana Rumi untuk bagaimana memberikan satu ilustrasi penting tentang sesuatu yang masuk ke dalam jiwa kita. Ini dengan mengambil perumpamaan dari ketika kita ada duri yang masuk ke kaki kita. Jadi kata Rumi, saat duri menusuk kaki, kaki itu mesti diletakkan di atas lutut. Mungkin teman-teman pernah berjalan di suatu tempat, seperti ke sawah misalnya, yang ya pada umumnya kita melepaskan alas kaki pada saat itu. Nah, ketika ada duri yang masuk ke kaki kita, tentu hal yang pertama yang kita lakukan adalah meletakkan kaki kita itu di atas lutut untuk memeriksa, mengecek, melihat duri apa yang masuk ke dalam kaki kita, atau seberapa dalam duri itu masuk ke kaki kita. Nah, lalu mulai mencari-cari duri dengan ujung jarum. Nah, ini adalah usaha. Setelah itu mungkin kita tahu tempatnya di sini, lalu kita berusaha untuk mengeluarkannya dengan ujung jarum. Nah, jika tak ditemukan, lubang luka mesti dilembabkan dengan lidah. Nah, ini satu cara, metode orang dahulu ya. Dan saya yakin juga mungkin di sebagian tempat masih dilakukan ketika seseorang kakinya tertusuk duri. Cara yang paling bagus untuk melembabkan kulit yang sudah dimasuki duri itu adalah dengan lidah kita sendiri ya. Nah, lidah, sehingga dia kulitnya agak mudah untuk ditusuk dengan benda tajam, sehingga kita mudah mengeluarkan duri yang sudah masuk ke kaki. Nah, jika duri telah masuk menembus kaki, betapa sulit menemukan dan mengeluarkannya. Nah, dari sini, dari ilustrasi ini, ketika Rumi menjelaskan dengan baik, misalnya ketika duri masuk ke kaki, kemudian betapa sulit kita mengeluarkannya. Lalu kemudian dari sini Maulana Rumi masuk menjelaskan tentang bagaimana jika itu terjadi dengan jiwa. Bayangkan jika duri menusuk hati, bagaimana menemukannya? Tolong jawab aku. Jadi kita tahu bahwa hati adalah esensi yang paling batin di dalam diri kita, dan kalau kita mengikuti kajian-kajian akhlak, bahwa hal yang benteng yang terakhir yang kita miliki ini adalah hati. Sebab itu setan pun tahu bahwa benteng terakhir kita ada di hati, dan mereka berusaha untuk ingin masuk ke dalam hati tadi. Nah,
cara setan masuk ke hati itu adalah dengan mengetahui imajinasi kita, mengetahui keinginan kita, mengetahui khayalan kita. Dengan itulah kemudian setan berusaha masuk ke hati kita. Karena dalam suatu hadis dijelaskan bahwa qalbul mu'min arsyur rahman, bahwa hati itu adalah hanya singgasana ilahi. Sebab itu sebenarnya setan tidak bisa masuk langsung ke dalam hati kita. Nah, karena setan pun tahu bahwa dia tidak bisa masuk langsung ke hati kita, sebab itu cara untuk setan masuk ke dalam hati ini adalah dengan mengetahui keinginan-keinginan kita dan khayalan kita. Dengan itulah mereka masuk. Makanya kata Maulana Rumi, bayangkan jika duri menusuk hati, bagaimana mengeluarkannya, kan? Bagaimana mengeluarkannya? Jadi tolong jawab aku, ini pertanyaan Maulana Rumi. Jika kau lihat hanya ketenggelaman duri yang menembus hati, lalu kapankah seseorang mampu memenangkan kesedihannya? Nah, dari sini kemudian Maulana Rumi menjelaskan, jika kau lihat hanya ketenggelaman duri yang menembus hati, lalu kapankah seseorang mampu memenangkan kesedihannya? Maulana Rumi ingin menjelaskan bahwa kadang ada sesuatu yang kita lupa. Jadi ketika sesuatu itu telah benar-benar masuk ke dalam hati sehingga dia menjadi bagian dari derita kita, sehingga kita tenggelam dalam derita itu, maka kata Rumi, kapankah seseorang mampu memenangkan kesedihannya? Maksudnya karena dia sudah masuk ke dalam hati dan dia benar-benar tenggelam di dalam hati kita, tentu kita susah atau sulit untuk menemukannya. Nah, biasanya para sufi selalu menganjurkan adalah cara terbaik untuk mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam hati kita adalah dengan introspeksi, dan kalaupun misalnya tidak menjawab, dia harus menemukan seorang pir atau mursyid atau guru yang bisa mengecek tentang apa yang terjadi di dalam diri kita, seperti itu. Ya, kalau urusan psikologi ke psikiater dan seterusnya, karena boleh jadi ada trauma dan seterusnya yang terjadi di dalam diri kita. Tetapi bagi para sufi, hal yang paling penting adalah dengan membuka dimensi wawasan kita, terutama dalam memaknai tentang dimensi kejiwaan yang ada di dalam diri kita, yang sering kita bahas bahwa manusia punya setidaknya 3 level elemen penting di dalam diri, yaitu tubuh, nafs, dan ruh. Lalu kemudian hati, akal ini adalah bagian dari elemen dari ketiga elemen tersebut. Nah, oleh karena itu hal yang paling penting adalah kita bisa menemukan sesuatu yang sebenarnya yang tidak layak masuk di hati, tetapi dia masuk ke hati kita. Sehingga kita larut dalam kesedihan itu, akhirnya kita larut dalam kesedihan yang fata morgana, yang tidak punya esensial sebenarnya. Nah, tetapi karena kita sejak awal tidak punya filter, akhirnya dia mempengaruhi diri kita. Nah, sehingga ini ilustrasi baik dari Maulana Rumi. Jika itu terjadi, seperti seorang yang meletakkan duri di bawah ekor keledai. Keledai tak tahu bagaimana mengeluarkan duri itu. Keledai hanya bisa melompat-lompat kebingungan. Jadi, nah, karena keledai tentu tidak seperti dengan cara yang seperti yang bisa kita lakukan di bait syair awal tadi. Saat duri masuk, kita letakkan kaki di atas lutut, lalu kemudian kita memeriksa dan seterusnya. Tapi ini keledai, yang bisa dia lakukan adalah dengan melompat. Nah, semakin berusaha keledai mengeluarkan duri dengan lompatannya, hanya membuat duri semakin menancap ke dalam. Mesti ada orang yang berakal mengeluarkan duri itu. Ini yang saya maksud dari tadi, bahwa cara terbaik adalah kalau kita tidak menemukan duri yang masuk ke dalam hati adalah dengan menemukan pir atau mursyid atau guru, seperti yang kalau dalam bahasa Maulana Rumi, mesti ada orang yang berakal yang mengeluarkan itu, yang juga tahu tentang persoalan jiwa, khususnya tentang hati dalam konteks ini. Nah, usaha keledai yang begitu kuat untuk menghilangkan derita tusukan duri, memberikan ratusan luka di tempat lain.
Jadi karena duri adalah tidak punya kemampuan untuk mengeluarkan duri itu, tapi dengan cara melompat-lompat tentu hanya membuat duri yang sudah masuk itu menambah luka di tempat lain. Nah, ini ilustrasi yang menarik dari Maulana Rumi. Kalau kita juga tidak mampu mengeluarkan duri di hati kita, justru itu akan merusak diri kita ya. Menenggelamkan kita dalam kesedihan, menenggelamkan kita dalam trauma, dan perlahan-lahan akan merenggut eksistensi diri kita dan mungkin memberikan suatu makna yang tak bermakna di dalam diri kita. Kalau kita tidak bisa mengeluarkan apa yang sedang kita alami yang terjadi di dalam hati kita. Saya akhiri sampai di sini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau komen, silahkan komen di komentar YouTube kami di bawah ini. Dan insya Allah kita ketemu lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.